Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Rusliansyah dari 12 TKJ 2. Saya akan menceritakan asal-usul raja-raja di suku Tanjung Dayak. Di daerah Kalimantan Timur, ada dua bersaudara bernama Gah Bogan dan Suman. Gah Bogan tinggal di negeri Linggang yang terletak tidak jauh dari Sungai Bengkalang. Sementara itu, Suma menetap di negeri Londong, sebelah kanan mudik Sungai Mahakam. Suatu hari, istri Gah Bogan yang bernama Gah Bongik melahirkan anak kembar 8. Barangkali karena alasan tidak sanggup menghidupi ke-8 anak tersebut, sehingga pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk membuang anak-anak mereka ke Sungai Mahakam. Beberapa tahun kemudian, Gah Bongik kembali melahirkan anak kembar 8. Keduanya pun bersepakat membuang ke-8 anak mereka ke tengah hutan. Ketika istri Gah Bogan kembali melahirkan yang ketiga kalinya yang mendapatkan anak kembar 8 lagi, mereka pun memutuskan untuk merawat dan membesarkan ke-8 anak tersebut. Ke-8 anak itu mereka beri nama Sangkariak Iga, Sangkariak Laca, Sangkariak Lani, Sangkariak Inggi, Sangkariak Injung, Sangkariak Kabon, Sangkariak Lanan. Yang paling bungsu adalah Sangkariak Daka. Waktu terus berjalan, ke-8 bersaudara itu tumbuh dewasa dan mereka mendirikan pemukiman di pinggir Sungai Bengkalang. Sehari-hari mereka mencari ikan di sungai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Suatu hari, saat mereka sedang makan bersama, tiba-tiba mendengar suara gaib dari langit. Jojo, sambut tidak disambut mati, tidak disambut mati. Demikian kata suara itu. Ulur mati habis, tidak terlurur mati rumus, sahut Sangkariak Kebon menjawab suara itu. Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba sebuah kelengkang sejenis keranjang yang terulur dengan tali seolah-olah turun dari langit. Ternyata kelengkang itu berisi seorang bayi laki-laki tampan yang mengenakan sebutir telur di tangan kanannya. Alangkah senangnya hati mereka mendapatkan hadiah tersebut dari Apebongan Tanah atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh Sangkariak Inggas, bayi itu diberi nama Aji Jalur Dijangkat. Telur yang ada di genggaman bayi itu mereka simpan dengan baik. Beberapa hari kemudian, telur itu pun menetas menjadi seekor ayam jantan dan diberi nama Jong Perak Kemudi Besi. Dengan penuh kasih sayang, ke-8 bersaudara tersebut merawat dan membesarkan bayi dan ayam jantan itu sehingga dewasa. Sementara itu, istri Suma juga melahirkan 8 orang anak, 6 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka adalah Kemudok Bengkok, Kemudok Kendangan, Kemudok Murung, Kemudok Jumai, Kemudok Jangkak, Kemudok Madar, Kemudok Bulan, dan Kemudok Beran. Kini ke-8 putra-putri Suma tersebut juga sudah beranjak dewasa. Sehari-hari mereka mencari kayu bakar di hutan dan menangkap ikan di Sungai Mahakam. Suatu hari, ke-8 bersaudara itu baru saja pulang dari hutan mencari kayu bakar. Hari itu, mereka tidak hanya membawa kayu bakar, tetapi juga bambu pentung untuk digunakan sebagai lantai rumah. Ketika mereka sedang asik melepas lelah di depan rumah, tiba-tiba mendengar suara letusan keras disusul suara tangisan seorang bayi beberapa saat setelahnya. Kemudian bersaudara itu pun langsung terperanjat dari tempatnya. "Hei, suara apa itu?" tanya Kemudok Kendangan. "Seperti suara letusan itu berasal dari tumpukan kayu bakar yang kita bawa tadi," sahut Kemudok Mandar. "Kalau begitu ayo kita periksa," seru Kemudok Bengkok. Setelah memeriksa sumber suara tersebut, ternyata bambu pentung yang dibawa oleh Kemudok Bengkok tadi meledak dan mengeluarkan suara bayi perempuan yang mungil dan cantik rupawan.
Bayi itu terletak di atas puing-puing bambu pentung yang meledak tadi. Hei, lihatlah, kemuduk jangkak. Di tangan bayi itu tergenggam sebutir telur ayam. Kemudik bengkok pun segera mengambil telur ayam itu lalu menggendong sang bayi. Oleh kedelapan bersaudara tersebut, bayi itu diberi nama Mok Bandar Bulan yang artinya putri menerangi negeri. Sementara itu, telur ayam yang mereka letakkan di tempat yang aman. Tak beberapa lama kemudian, telur itu menetas menjadi seekor ayam betina yang sama halnya kedelapan anak gohbogan. Kemudian bengkok beserta saudara-saudaranya merawat dan membesarkan bayi dan anak ayam tersebut hingga dewasa. Putri Mok Bandar Bulan tumbuh menjadi seorang gadis yang cerdas dan bijaksana. Tak mengherankan jika ia diangkat menjadi ratu di sebuah negeri yang bernama Tanah Tunjung. Sejak itu, ratu negeri Tunjung itu kerap melakukan kunjungan ke negeri-negeri tetangga, termasuk negeri Linggang. Suatu hari, Ratu Mok Bandar Bulan mendengar bahwa negeri Linggang ada seekor ayam jantan yang berbulu putih, berjambul, dan berjambing. Ayam jantan itu tak lain adalah si Jong perak kemudi besi milik Aji Julur di Jangkat. Sang ratu sangat tertarik ingin membeli ayam jantan itu untuk dijadikan sebagai pasangan ayam betinanya. Ia pun mengajak Kemudung Bengkok bersaudara untuk mengunjungi negeri itu. Keesokan harinya, Ratu Mok Bandar Bulan beserta rombongannya berangkat menuju negeri Linggang dengan menggunakan 10 perahu. Rupanya, pada saat yang bersamaan, Aji Julur diangkat beserta sang karya Ingges bersaudara juga sedang melakukan perjalanan menuju negeri Lontong dengan membawa 10 perahu. Dan akhirnya kedua rombongan tersebut bertemu di ujung pantai Genoli dan mereka pun bersepakat untuk berhenti di negeri rantau Batu Gonali. Saat kedua rombongan saling berhadapan, kedua ayam yang ada pada masing-masing rombongan itu saling menyahut. Hal pertanda bahwa kedua ayam tersebut saling menyukai. Tidak hanya itu, kemudian pemilik ayam tersebut yaitu Aji Julur dijangkat dan Mok Bandar Bulan ternyata juga saling jatuh cinta. Kakanda bersama Sang Hyang Geragaspati, anak Raja Sang Hyang Nata Dewi Kencang Peri dari negeri Bukit Karangansari, kata Amu Bandar kepada Aji Julur di Jagat. Nama Adiga pastilah Putri Ringsa Bunga, anak Sang Hyang Naga saling dengan Bunda Dewi Randayan Bunga dari negeri Gunung Asmara Cinta, sahut Aji Julur di Jagat. Rupanya pemuda tampan dan gadis cantik jelita yang berasal dari negeri Khayangan itu ternyata sudah saling mengenal satu sama lain. Oleh karena merasa cocok dan sudah saling mengenal asal-usul masing-masing, akhirnya Aji Julur di Jagat dan Mok Bandar Bulan menikah, dan setelah itu mereka menetap di negeri rantau Batu Gonari. Seluruh penduduk negeri Linggang dan negeri Londong pun pindah dan ikut menetap di negeri itu. Aji Julur di Jagat dan Mok Bandar kemudian membuat rumah panjang yang terbuat dari kayu bengeris. Rumah panjang itu diberi nama Lamin. Hingga kini rumah ini menjadi rumah tradisional khas suku Dayak Tunjung di Kalimantan Timur, sebagai bukti bahwa mereka berasal dari Khayangan. Masing-masing membawa 2 biji pinang sandawar, 2 biji pinang milik Aji Julur di Jagat mereka simpan untuk dimakan bersama, sedangkan 2 buah biji pinang milik Mok Bandar Bulan mereka ditanam di halaman rumah. Sejak itu negeri rantau
Batu Gonali berganti nama menjadi Negeri Pinang Sendawa. Setelah beberapa tahun kemudian, Aji Julur dijagat dan Mu Bandar Bulan dikaruniai 4 orang anak laki-laki. Mereka adalah Sualias Guna, Naragama, Jeliban Bona, dan Puncan Karna. Dalam asuhan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang, mereka pun tumbuh dewasa. Suatu hari sang ayah memanggil mereka untuk menghadap. Dengarkanlah, wahai putra-putraku. Kini ayah sudah tua. Sudah saatnya ayah menunjuk salah satu di antara kalian untuk menggantikan kedudukan ayah sebagai pemimpin negeri ini. Ungkap Aji Julur dijagat di hadapan putra-putranya dan disaksikan oleh sang istri. Kemudian Bengkong dan adik-adiknya saling menatap satu sama lain, masing-masing berharap dirinya lah yang akan ditunjuk oleh sang ayah. Namun Aji Julur dijagat adalah raja yang adil dan bijaksana. Ayah tidak akan menunjuk langsung salah seorang di antara kalian. Ayah pikir bahwa akan lebih adil jika diadakan lomba menyeberangi sungai sambil membawa gong sebanyak 7 kali pulang pergi. Siapapun di antara kalian yang memenangi lomba tersebut, maka dialah yang berhak menggantikan ayah. Ujar sang ayah. Apakah kalian setuju dengan cara ini? Seulas Guna dan adik-adiknya pun setuju. Pada hari yang telah ditentukan, perlombaan menyeberangi sungai di antara keempat bersaudara tersebut siap dimulai. Seluruh rakyat pun berbondong-bondong untuk menyaksikan perlombaan tersebut. Setelah gong berbunyi pertanda lomba telah dimulai, para peserta lomba pun mulai mengeluarkan kemampuan masing-masing. Sualias Guna mendapat giliran pertama ternyata gagal pada saat memasuki putaran ke-6. Demikian pula Naragama dan Jeliban Bona yang mendapat giliran kedua dan ketiga juga gagal, yaitu masing-masing pada putaran ke-4 dan ke-5. Sebagai peserta terakhir, Puncan Karna yang telah mempelajari kesalahan-kesalahan kakak-kakaknya dan ditambahkan dengan kekuatan yang luar biasa, akhirnya dapat memenangkan lomba itu. Meski dinyatakan sebagai pemenang, putra bungsu Aji Julur dijagat tidak jadi diangkat menjadi Raja Pinang Sendawar karena ia harus pergi ke Kutai Kartanagara atas kehendak Dewata melalui mimpi sang ayah. Pada malam sebelum meninggalkan tanah kelahirannya, Puncan karena mendapatkan pesan dari sang ayah dari sang yang naga saling atau neneknya melalui mimpi bahwa raja negeri Kutai yang bernama Maharaja Sultan mempunyai 6 orang anak. 2 diantaranya adalah putri yaitu Aji Dewa Putri dan Aji Ratu Putri. Menurut sang nenek, Aji Ratu Putri itu akan menjadi jodohnya. Keesokan harinya berangkatlah Puncan Karna ke negeri Kutai disertai oleh beberapa orang pengawal. Setiba di istana Kutai, pemuda tampan dan perkasa itu langsung menikahi Aji Ratu Putri dan mereka pun hidup berbahagia. Selang beberapa tahun kemudian, pasangan suami istri itu dikaruniai beberapa putra yang secara turun-temurun menjadi raja-raja Tunjung. Demikian cerita asal-usul raja-raja Tunjung di Kalimantan Timur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.